Jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya Mimin semangat update-nya. Terima kasih. Pertempuran darah pahit, mengaum. Harimau putih melayang di langit berbintang, mata merahnya mengandung haus darah yang bisa membunuh dunia. Permusuhan mengerikan dan niat membunuh melonjak ke awan. Semua binatang buas dalam jarak 100 mil gemetar ketakutan. Susuan dan yang lainnya berdiri di puncak gunung yang jauh dengan keheranan terpampang di seluruh wajah mereka. Itu bukan karena mereka belum pernah melihat Mu Chen mengeksekusi segel ilahi dari macan putih, itu adalah yang sama yang dia gunakan kembali di Akademi Spiritual Surga Utara, ketika dia menahan serangan tajam Li Xuantong. Tapi segel ilahi dari macan putih ini, jauh dari yang sebelumnya. Harimau putih di langit tampak seperti binatang yang hidup dan bernafas. Nafsu darahnya yang tak terbatas menyelimuti seluruh wilayah. Mengaum, harimau putih itu meraung ke langit dan melangkah maju, menginjak langit yang berbintang. Niat membunuh bercahaya meluap dari tubuhnya dan mulai memutar ruang di sekitarnya, saat ia menuju ke laut berdarah yang bergegas untuk memenuhi itu. Bang! Macan putih dan lautan yang berdarah bentrok dan menciptakan badai yang kuat yang meratakan hutan dan menghancurkan puncak gunung di sekitar mereka. Cai, Ci, garis-garis harimau bercahaya haus darah. Setiap kali kedua kekuatan bertemu, seolah-olah sungai lava telah bertemu dengan longsoran salju beku dan mencair dalam siklus berulang. Segel ilahi Mu Chen untuk macan putih terkenal dengan niat membunuh, menambahkan aura amat buruk membuatnya lebih kuat. Kata-kata tidak bisa menggambarkan kekuatan mengerikan yang sekarang terkandung di dalamnya. Bagaimana ini mungkin? Wajah Bai Xuan berubah ketika dia melihat apa yang terjadi. Langkah terakhirnya benar-benar tidak efektif melawan Mu Chen. Bocah sialan itu masih sadar. Bai Xuan menggeram giginya. Monster macam apa dia? Bagaimana dia masih bisa mempertahankan kesadarannya? Dengan energi mengerikan itu merusak tubuhnya. Tahan. Tombak berdarah di tangannya bergetar menanggapi perintahnya. Semburan energi spiritual tersapu dengan lautan berdarah dalam upaya tanpa lelah untuk mengalihkan serangan Mu Chen. Mengaum. Harimau itu menggeram dengan marah di depan rintangan, dan mata merahnya semakin cerah. Kemudian, tanpa peringatan, tubuhnya mulai menyusut, namun, garis-garis pembunuhannya tetap seterang biasanya. Garis-garis bercahaya menerjang maju, mengusir laut berdarah Bai Xuan dimanapun cakarnya mendarat. Pertarungan berdarah memenuhi langit, seolah-olah seluruh ruang telah berubah menjadi medan perang Asura. Bang! Bang! Lautan berdarah terus runtuh di bawah serangan segel ilahi dari macan putih. Binatang itu adalah iblis yang tak terhentikan karena ia menyerang Bai Xuan. Aku menolak untuk percaya bahwa kamu tidak akan mati hari ini. Mata Bai Xuan memerah saat dia melihat segel ilahi dari harimau putih yang ganas bersandar padanya. Dia adalah tahap akhir tahap transformasi surgawi, namun, dia telah dikalahkan dalam kondisi yang menyedihkan oleh tahap tengah Heavenly Fusion Stage Mu Chen. Bagaimana dia bisa menanggung rasa malu seperti itu? Octa Desolate Blood Battle Art, Blood Soul War Spear. Bai Xuan berteriak ketika dia membentuk beberapa segel tangan. Lonjakan energi spiritual berkumpul di sekitarnya dan berubah menjadi tombak perang berwarna merah darah, sekitar 100 kaki panjangnya. Itu adalah warna darah yang baru saja tumpah dan memancarkan aura buas. Itu jelas seni spiritual ofensif yang sangat kuat. Onom, ia menembus langit dengan aura yang lebat dan sunyi dan berbenturan dengan segel ilahi dari macan putih. Bang! Langit dan bumi bergetar ketika energi spiritual meledak. Mu Chen dan Bai Xuan sangat menderita dan terbang kembali, menabrak puncak gunung yang terpisah. Retakan masif muncul di dinding tebing di belakang punggung mereka. Puff. Petik 2. Bai Xuan batuk darah merah saat matanya dipenuhi amarah dan antisipasi. Dia melihat ke arah Mu Chen, yang saat ini memilih dirinya sendiri dari kawahnya sendiri di gunung tidak jauh. Tubuhnya juga berlumuran darah, membuatnya tampak seperti makhluk dengan kulit merah. Mata merahnya masih bersinar dengan kemarahan yang tak terbatas. Namun, Mu Chen bertindak seolah-olah dia tidak menderita luka sama sekali. Dia mengabaikan rasa sakit hebat yang pasti dia rasakan, seolah-olah dia hanya boneka yang tak kenal lelah, dibuat hanya untuk bertarung. Bajingan itu. Mata Bai Xuan gelap saat jantungnya meraung. Bahkan dia tidak bisa menahan semburat rasa takut di hatinya saat dia menghadapi Mu Chen yang baru ini. Mu Chen tidak bisa peduli tentang kondisinya, ia hanya membiarkan darah mengalir dari lukanya. Namun,
Mata merahnya tertuju pada Bai Xuan saat ia menjilat tetesan darah di sudut bibir dan memberinya senyum buas dan haus darah. Snu, mata merahnya menatap Bai Xuan. Kemudian, dia meledak lagi. Aku akan membunuhmu, bocah. Bai Xuan meraung saat energi spiritual yang tak terbatas bersiul. Tinju angin yang kuat menabrak Mu Chen. Keduanya menggunakan gerakan terberat mereka saat mereka berjuang untuk selusin pertukaran lainnya. Keduanya menderita lebih banyak luka. Lapisan darah di tubuh Mu Chen tumbuh lebih tebal, dan lebih banyak darah turun saat dia bergerak. Bai Xuan juga tidak dalam kondisi yang sangat baik. Pakaiannya robek saat ia juga berlumuran darah. Di antara lukanya ada satu tanda jari yang hampir menembus dadanya dan mencapai jantungnya. Susuan dan yang lainnya merasakan kulit mereka merangkak ketika mereka menyaksikan dua lelaki yang berlumuran darah itu bertempur. Keduanya pasti gila. Di antara mereka berdua, Mu Chen telah terinfeksi oleh energi amat buruk, oleh karena itu, kesadarannya lemah. Sementara itu, Bai Xuan telah didorong ke kondisi seperti itu murni oleh pelanggaran Mu Chen yang gigih dan gigih. Karena dia menghadapi serangan seperti bunuh diri Mu Chen, jika dia sedikit kurang kejam, dia akan runtuh lama. Namun meski begitu, tidak mungkin dia bisa bertahan lebih lama. Tidak peduli seberapa kejam Bai Xuan melawan, dia masih terbuat dari daging dan darah, dia masih bisa merasakan ketakutan. Namun, Mu Chen sebelum dia bahkan tidak tahu tentang emosi yang disebut rasa takut ini. Bang! Di langit, kedua pria itu bentrok lagi dan mengeluarkan lebih banyak seteguk darah dan terbang ke arah yang berlawanan. Bai Xuan gemetar saat dia menggertakkan giginya. Bocah kecil gila, dia melihat tubuhnya sendiri, yang penuh dengan luka. Rasa sakit yang hebat membuatnya gemetar dan kekejaman yang ada di matanya mulai digantikan dengan rasa takut. Aku tidak bisa melanjutkan seperti ini. Kesadaran orang gila ini telah lama terkikis oleh energi yang sangat buruk. Dia sudah hancur, jadi aku tidak bisa mengambil risiko dengan nyawaku. Sesuatu di mata Bai Xuan berkedip. Dia sudah kehilangan kendali atas situasi saat ini sejak lama. Bagaimana dia bisa berharap bahwa dia akan dipaksa ke keadaan seperti itu oleh Mu Chen? Bai Xuan menggertakkan giginya saat sosoknya terbang keluar. Ketika dia mundur, dia memanggil sepotong batu giok hitam dan menghancurkannya dengan kedutan jari-jarinya. Awan hitam tersebar dengan tenang. Berdesir. Tapi saat Bai Xuan mundur, Mu Chen yang basah kuyup dengan cepat menyusulnya. Serangannya tanpa ampun ditujukan pada tanda vital Bai Xuan. Bai Xuan tidak ingin mengambil risiko hidupnya, jadi dia mulai perlahan mundur, tetapi dia segera menyadari bahwa itu adalah strategi yang tidak efektif. Mu Chen sudah mengamuk, tepat di depan matanya. Berat, aku akan membunuhmu. Bai Xuan sangat marah. Pada awalnya, dia berpikir bahwa dia mengendalikan situasi. Tetapi, saat ini, telah berubah menjadi situasi yang canggung sehingga dia tidak bisa mundur, meskipun dia menginginkannya. Pengetahuan itu membuatnya gila. Dia memilih kesempatan yang bagus dan menusuk tombak berdarah di tangannya ke dada Mu Chen dengan kecepatan kilat. Tapi Mu Chen bahkan tidak mencoba untuk menghindari serangan ganas. Dia bergeser sedikit dan membiarkan tombak mengalir melalui bahunya. Kemudian dia bergerak maju, dan menutup celah antara dirinya dan Bai Xuan hanya dalam sekejap. Setelah tombak Bai Xuan menembus bahu Mu Chen, ia mengarahkan pandangannya ke arah wajah Mu Chen, yang dipenuhi dengan tampilan haus darah dan buas. Bibir Bai Xuan menggigil, Matman. Cara Mu Chen bertarung tanpa memperhatikan hidupnya telah benar-benar menghancurkan kepercayaan diri Bai Xuan. Mu Chen menekuk dua jarinya saat cahaya berdarah melonjak. Dia mengambil kesempatan untuk menyerang sementara Bai Xuan terkejut. Serangan itu membawa energi amat buruk itu saat menikam ke arah tenggorokan yang terakhir dengan kecepatan kilat. Hati Bai Xuan menjadi dingin ketika kedua telapak tangannya segera bergerak untuk mempertahankan tenggorokannya. Mata merah Mu Chen berkedip saat semua energi mengerikan dalam tubuhnya dipaksa kedua jarinya. Jari-jarinya kemudian berubah menjadi merah darah, ketitik yang bahkan kristal berdarah mulai terbentuk di ujung jari-jarinya. Pada saat itu, Bai Xuan merasa ada yang tidak beres. Namun, sebelum dia bisa mundur, jari Mu Chen menusuk telapak tangannya. Rasa sakit yang intens mengalir melalui dia sebagai jari Mu Chen, yang tampak seolah-olah dibentuk dari darah segar, menembus telapak tangannya. Selain itu, kekuatannya yang ganas tidak berkurang sedikit pun. Setelah menusuk telapak tangannya, Mu Chen bertujuan untuk tenggorokan Bai Xuan sekali lagi.
Sai, suara halus terdengar ketika cahaya berdarah menembus bagian belakang kepala Bai Xuan. Tubuh Bai Xuan berubah kaku saat dia melebarkan matanya. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Bibirnya bergetar, dan dia tampak ingin berbicara, tetapi tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Jari-jari Mu Chen menembus tenggorokannya. Dia perlahan-lahan mengangkat pupil merahnya dan kemerahan di matanya terhanyut, seperti gelombang yang menarik kembali. Murid dan jiwanya yang gelap gulita dipulihkan juga. Siapa yang memberitahumu, bahwa sadarku hilang? Aku hanya memanfaatkan energi amat buruk itu. Mu Chen berkata dengan suara serak. Wajahnya berlumuran darah saat dia memberi Bai Xuan sedikit senyum. Sementara itu, Bai Xuan masih memiliki darah yang mengalir keluar dari mulutnya. Jika kamu ingin membunuhku, maka akan ada harga yang harus dibayar. Mu Chen dengan lembut menepuk wajah Bai Xuan dan memberinya dorongan lembut. Yang terakhir terhuyung sesaat, lalu jatuh ke puncak gunung. Bang! Bang! Keduanya mendarat di puncak gunung. Mu Chen, yang menderita luka berat untuk memulai dengan menyemburkan seteguk darah. Dia melihat ke sisi Bai Xuan, yang matanya terbuka lebar saat darah segar mengalir dari sudut mulutnya. Yang terakhir bergetar saat dia balas menatapnya. Suara samar dan serak terdengar, sedikit demi sedikit. Kalian, tidak satu pun dari kalian akan dapat melarikan diri. Mu Chen memandang Bai Xuan, yang perlahan-lahan mengambil napas terakhirnya. Alisnya mengerutkan kening. Bahkan di ranjang kematiannya, pria ini masih membuat orang lain tidak nyaman. Tak seorang pun bisa melarikan diri. Apa yang bisa dilakukan Bai Xuan dalam kondisinya saat ini terhadap mereka? Mu Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun merasa gelisah, dia hanya bisa berbaring tengkurap. Dia bahkan tidak bisa bergerak ketika rasa sakit yang hebat menjalari tubuhnya dan membuatnya mengerti bahwa lukanya sangat serius. Saat ini dia tidak lagi memiliki kemampuan bertarung yang tersisa. Angin kencang terdengar ketika Susuan dan tiga lainnya datang ke arahnya dengan cepat. Ketika mereka mendarat di puncak gunung, mereka melihat Bai Xuan, yang sudah mengambil napas terakhirnya, dan Mu Chen, yang tidak bisa bergerak. Mereka terkejut, tetapi setelah beberapa saat, mereka saling bertukar pandangan yang rumit. Orang ini benar-benar berhasil membunuh Bai Xuan. Itu adalah ahli tahap akhir transformasi surgawi. Apakah kamu baik-baik saja? Su Ling'er segera bergerak maju dan hati-hati mengangkat Mu Chen, yang berlumuran darah. Cepat, ayo tinggalkan tempat ini. Petik 2. Mu Chen berkata dengan suara serak dengan sisa energinya. Ketika Susuan yang lain mendengar apa yang dia katakan, mereka tertegun sejenak. Mereka tidak menanyai Mu Chen saat mereka mengangkatnya dan dengan cepat pindah. Namun, tepat ketika mereka akan pergi, tawa samar tiba-tiba terdengar dari langit, menyebabkan tubuh mereka untuk membalikkan keadaan. Haha, betapa hebatnya, kamu benar-benar berhasil membunuh Bai Xuan. Reputasi Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar dibenarkan. Susuan dan yang lainnya segera mengangkat kepala mereka dan melihat seorang pemuda berjubah hitam berdiri di atas pohon pinus, memandang mereka sambil tersenyum. Penampilan pemuda itu tidak terlalu luar biasa. Tetapi di tengah alisnya ada tanda hitam naga iblis yang melingkar. Saat dia tersenyum, naga iblis itu tumbuh lebih cerdas, sedikit demi sedikit. Ketika Susuan dan yang lainnya melihat pemuda berjubah hitam membawa pedang panjang di punggungnya, wajah mereka tidak bisa membantu berubah secara drastis. Mo Longxi. Ketika Mu Chen mendengar nama itu, hatinya bergetar. Mo Longxi, peringkat 2 di Dewan Karunia Akademi Spiritual Utara Heavens. Bala Bantuan, Mo Longxi. Nama ini diketahui mereka hanya beberapa hari yang lalu, ketika Susuan menyebut-nyebut Dewan Bonti Akademi Spiritual Utara Heavens. Adapun siswa yang melatih diri di benua surga utara yang luas, nama ini sama menakutkannya dengan iblis. Dikatakan bahwa orang ini memiliki bakat kultivasi yang sangat baik dan sangat kejam. Dia sepenuhnya diasuh oleh istana naga iblis. Setelah bertahun-tahun, hampir setiap siswa yang bertemu dengannya, ketika mereka berlatih di luar, kehilangan nyawa mereka. Selain itu, metodenya sangat kejam. Setiap orang yang terbunuh olehnya dipenggal kepalanya dan kepala mereka diletakkan di atas mayat. Di atas setiap kepala, ada 3 dupa yang berlumuran darah segar. Bahkan para petinggi dari Akademi Spiritual Surga Utara-Utara sangat marah dengan kekejaman orang ini. Mereka pernah mengirim pasukan hukuman untuk menyingkirkannya. Namun,
Meskipun mereka mampu melukainya, mereka juga harus membayar mahal. Tetapi bagian terpentingnya adalah dia berhasil melarikan diri setiap saat. Setiap kali dia muncul kembali, dia akan menjadi semakin sulit untuk ditangani. Jika seseorang bertanya siapa orang paling menakutkan yang dapat ditemui oleh siswa Akademi Spiritual Surga Utara, itu adalah Molongsi. Wajah Susuan dan yang lainnya berubah pucat saat mereka mengarahkan garis pandang mereka ke arah puncak pohon pinus, menuju pemuda berjubah hitam dengan pedang panjang di belakangnya. Yang terakhir memiliki senyum ringan di wajahnya, tetapi mereka bisa merasakan hawa dingin yang datang dari tulang mereka. Siapa yang bisa membayangkan bahwa mereka akan bertemu dengan bintang sial di sini? Ini jelas merupakan eksistensi yang bahkan lebih menakutkan dari Bai Xuan. Susuan dengan erat mengepalkan giginya saat dia merasa tidak berdaya. Ketika mereka bertemu Bai Xuan, mereka masih bisa bertarung. Tapi sekarang setelah mereka bertemu Molongzi, akan sulit bagi mereka untuk memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sepertinya musibah ini tidak akan mudah untuk melarikan diri. Guo Xiong tersenyum pahit saat keputusasaan terlihat di matanya. Mu Chen menyeka darah segar dari sudut mulutnya dengan susah payah saat dia menahan rasa sakit yang menjalari seluruh tubuhnya. Dia menatap sosok itu dengan erat dan juga merasa tak berdaya di hatinya. Keadaannya terlalu mengerikan. Jika dia bertarung lagi, dia mungkin harus membayar mahal. Tetapi, pada titik waktu ini, energi mengerikan di dalam tubuhnya sudah habis. Jika dia bertarung lagi, dia hanya bisa bergantung pada kekuatan Nine Netherbird. Tetapi jika itu masalahnya, maka luka di tubuhnya akan memburuk. Jika dia tidak dapat melihat pilihan lain, maka dia hanya bisa mengambil tindakan itu. Bahkan jika konsekuensinya mengerikan, masih lebih baik daripada membuang hidupnya. Haha, ada apa dengan semua ekspresimu? Untuk membunuh Bai Xuan, kalian masih cukup tangguh. Di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, aku percaya bahwa tidak ada di antara kamu yang adalah orang tanpa nama, kan? Aku bertanya-tanya, apa peringkatmu di ranking surgawi? Molongzi berkata dengan lembut sambil tersenyum pada semua orang dari jauh. Bukan urusanmu. Ekspresi Guo Xiong berubah gelap. Menuju Algojo ini, yang tangannya basah kuyup oleh Dewa tahu berapa banyak darah dari para siswa Akademi Spiritual Surga Utara, ia secara alami merasa jijik dengannya. Sungguh keberanian yang luar biasa. Aku terkesan. Molongzi tersenyum ketika dia memberi Guo Xiong jempol besar. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba mengangkat ibu jarinya dan mendorongnya keluar. Cermat, wajah Susuan berubah saat tangannya yang seperti batu giok bangkit. Mutiara spiritual air yang padat meledak dengan cahaya yang menyilaukan ketika gelombang pasang biru menyapu dan membentuk garis pertahanan yang berat. Suara halus angin kencang terdengar saat cahaya hitam merobek gelombang air yang berat. Setelah itu sangat menabrak lengan Guo Xiong dan sebuah lubang berdarah muncul dengan darah segar mengalir dari sana. Wajah Guo Xiong memucat, tetapi tidak mau menyerah. Dia mengepalkan giginya dan tidak mengeluarkan suara. Tatapannya yang ganas menatap ke arah Molongzi. Mu Chen menutup mulutnya saat dia sangat batuk. Matanya berubah sedikit dingin pada saat ini ketika dia menatap Molongzi dan dengan lembut berkata, "Teman, jika kamu terlalu banyak mendorong kami dan jika tidak ada jalan bagi kami, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersama." Petik 2. Susuan dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat Mu Chen dengan kosong. Jika ada yang mengatakan itu pada Molongzi, mungkin mereka akan menganggapnya lucu. Tetapi terhadap Mu Chen, yang baru saja berhasil membunuh Bai Xuan, mereka tidak memiliki mood seperti itu. Sepanjang jalan, mereka telah melihat terlalu banyak pemuda ini, yang tidak memiliki kekuatan yang kuat, tetapi cara yang bisa dia lakukan dapat mengejutkan orang lain. Jauh, mata Molongzi sedikit menyipit saat dia melihat Mu Chen dengan acuh tak acuh. Setelah itu, suaranya terdengar, "Bai Xuan dibunuh olehmu, kan? Memang, kamu tangguh, karena kamu sebenarnya mampu mencapai langkah ini hanya dengan kekuatan fase tengah tahap surgawi fusion. Itu tidak terbayangkan." Petik 2. Namun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk mengancam aku? Dia tersenyum ketika tanda naga iblis perlahan membentang, menunjukkan keganasannya. Lalu, kamu bisa mencoba aku. Petik 2. Mata Mu Chen sedikit tertutup saat dia dengan ringan melepaskan diri dari dukungan Sulinger. Dia perlahan melangkah keluar dan di kedalaman pupil hitamnya, api hitam melonjak, sedikit demi sedikit. Adapun permukaan tubuhnya, api hitam mulai melonjak.
Suhu di surga dan bumi ini dinaikkan. Mu Chen, Xuan dan yang lainnya berkata dengan nada khawatir. Mereka sedikit cemas dan khawatir. Tidak peduli metode apa yang dimiliki Mu Chen, saat ini dia sudah sangat terluka. Jika mereka menghadapi pertempuran lain, tentu saja itu akan menjadi beban besar baginya. Mu Chen melambaikan tangannya, saat murid-murid hitamnya berkobar dengan api hitam, menatap Mo Longxi. Pada saat ini, tidak ada jalan lain bagi mereka yang tersisa. Orang ini di hadapan mereka bukanlah orang yang mudah dihadapi. Mo Longxi sedikit menyipitkan matanya saat dia melihat Mu Chen, yang tubuhnya berkobar dengan api hitam aneh pada saat ini. Alisnya sedikit terangkat saat senyum di wajahnya berkurang. Dari yang terakhir, dia samar-samar bisa merasakan bahaya. Anak yang sangat menarik, tetapi jika itu masalahnya, maka aku ingin melihat lebih banyak metode kamu. Mo Longxi tersenyum. Karakternya terlalu ganas. Pidato Mu Chen jelas tidak cukup untuk membuatnya takut. Mu Chen menghela nafas dalam hatinya. Sepertinya ini tidak bisa dihindari. Api hitam menyala di permukaan tubuh Mu Chen. Rasa sakit hebat yang datang dari tubuhnya membuat keringat dingin muncul di dahi Mu Chen. Namun, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan mengambil langkah jauh. Mo Longxi juga tersenyum saat dia mengulurkan tangannya dan perlahan-lahan meraih pedang panjang yang ada di belakangnya. Dia dengan ringan gemetar saat pekikan pedang bergema di seluruh langit. Aura pedang yang menakutkan melonjak ke awan. Mo Longxi hanya memegang pedang panjang dan tidak mengambil tindakan apapun. Sejumlah aura pedang yang menghancurkan bumi berkumpul di sekitarnya, mengiris pohon pinus di bawahnya, serta tebing berkeping-keping. Tidak ada banyak siswa di Akademi Spiritual Surga Utaramu yang bisa membuatku menggunakan pedang bersisik naga ini. Hari ini, kamu telah memaksa aku untuk menggunakannya, cukup bagus. Petik 2. Longsword di tangan Mo Longxi perlahan-lahan terangkat saat dia menunjuk ke arah Mu Chen. Aura pedang menyebar dan, samar-samar, auman naga bisa terdengar. Wajah Xuan dan yang lainnya menjadi lebih pucat. Mo Longxi ini jelas ingin membunuh Mu Chen, karena dia segera menggunakan pedang bersisik naga miliknya. Kalian, mundur dulu, Mu Chen berkata dengan lembut. Xuan dan yang lainnya mengepalkan gigi mereka, lalu menganggukkan kepala, sebelum mundur dengan kecepatan cepat. Sosok Mo Longxi secara bertahap mulai melayang saat dia menatap Mu Chen. Dia dengan ringan tersenyum dan mengencangkan genggamannya pada pedang panjang yang dipegangnya, seolah-olah itu dibuat dari sisik naga dan dengan lembut menebas keluar. Dragon Scarlet Sword Art, Beheading Dragon. Pedang menebas tanpa suara. Setelah itu, Mu Chen bisa melihat bahwa seluruh ruang tampak seperti hancur oleh pedang Mo Longxi. Aura pedang yang menakutkan meraung saat mengambil bentuk naga dan terbang dengan kecepatan dan sikap yang menakutkan. Pedang itu tidak mungkin dihindari. Mu Chen sangat menghirup udara. Matanya berubah serius saat kedua tinjunya terkepal erat, dan dia siap meminjam kekuatan 9 Netherbird untuk menghadapi musuhnya. Onom. Namun, tepat ketika Mu Chen hendak mengambil tindakan, langit di belakangnya terkoyak. Tombak panjang berwarna emas gelap keluar seperti komet emas, membawa angin kencang yang tak tertandingi, dan sangat bertabrakan dengan aura pedang yang dicitrakan naga itu. Bang! Suara benturan dan mengejutkan terdengar ketika aura pedang dan cahaya tombak menyapu, menyebabkan bahkan ruang untuk memutar bengkok. Mu Chen, yang akan mengambil tindakan, tertegun oleh adegan di depannya. Siapa yang membantu mereka? Tombak panjang emas itu menyebarkan citra pedang. Dengan pusaran, ia mendarat di langit di atas, menciptakan gambar yang menjulang. Suatu yang sangat mengejutkan mungkin. Berdesir dan menelan segalanya antara langit dan bumi. Tombak panjang emas itu kira-kira panjangnya 10 kaki, dengan penampilan luar yang ganas. Ujung tombak itu seperti lotus emas. Kelopak teratai ditutup dan membentuk ujung tombak yang sangat tajam. Sebuah cahaya keemasan beredar, sambil tampak seolah-olah itu bisa merobek ruang. Itu, Xuan dan yang lainnya terpana melihat tombak panjang keemasan itu. Tak lama setelah itu, sukacita memancar keluar dari mata mereka, tombak lotus perang dewa surgawi. Shen Changsheng. Mendengar nama itu, hati Mu Chen bergetar. Itu milik sosok legendaris di Akademi Spiritual Surga Utara, peringkat 1 di ranking surgawi, Shen Changsheng. Ledakan. Ada badai dahsyat yang meledak dari langit dari jauh. Cahaya keemasan yang tampak mirip dengan meteorit sedang terbang. Dengan beberapa lampu berkelap-kelip, ia melintasi jarak lebih dari 10 kaki dan muncul di hadapan mereka.
Saat sosok cahaya emas itu mengambil tindakan, tombak perang emas mengeluarkan suara berdengung saat terbang kembali dan dipegang dengan kuat oleh tangan besar. Mu Chen juga menoleh pada saat ini, dan melihat ke arah itu. Cahaya keemasan perlahan menghilang dan seorang pemuda berpakaian hitam muncul di garis pandangnya. Rambut hitamnya tersampir di bahunya. Wajahnya tegas, matanya tampak tenang, seperti kolam yang dalam. Penampilan yang tampak seolah-olah dia tidak akan terguncang, bahkan jika langit jatuh. Dia berpegangan pada tombak perang emas saat dia berdiri di langit. Aura menghina sedang menyebar yang menyebabkan orang lain tidak bisa mengabaikannya. Ini benar-benar kakak kelas, Shen Changsheng. Petik 2. Saat Guo Xiong melihat sosok itu, nyala api berkobar di matanya. Dia berbicara dengan sukacita, dan mengabaikan rasa sakit yang ditimbulkan pada tubuhnya. Susuan dan yang lainnya sedikit lega dengan perasaan bahwa mereka baru saja lolos dari malapetaka. Siapa yang bisa mengira bahwa Shen Changsheng, yang jarang terlihat, akan muncul di sini. Pemuda yang memegang tombak perang emas mengangkat kepalanya dan senyum tipis muncul di wajahnya yang tegas. Molongzi, jika kamu ingin bertarung, maka aku akan menemanimu. Mengapa menyusahkan adik kelas aku? Petik 2. Shen Changsheng. Di langit yang sangat cerah, seorang pemuda berdiri, memegang tombak perang emas. Semangat juangnya melintas di matanya dan dia membawa dirinya dengan udara yang mempesona yang menarik perhatian semua orang. Mu Chen juga menatapnya dengan heran. Dia sudah mendengar tentang orang nomor satu ini sejak dia memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Sejauh menyangkut masalah siswa, dia, mungkin, satu-satunya yang bisa menjadi tuan yang tak perlu dipermasalahkan. Tempatnya sebagai yang pertama dari peringkat surgawi tidak tergoyahkan. Mu Chen tidak pernah membayangkan bahwa yang jarang terlihat pertama di tingkatan surgawi akan muncul di sini. Molongzi menyaksikan Shen Changsheng dari jarak yang cukup dekat, dengan tangannya yang erat melingkari pedang panjang bersisik naga. Lalu, dia tersenyum. Kamu sudah mengejarku selama 2 bulan sekarang. Apakah kamu belum lelah? Petik 2. Aku menerima misi hadiahmu. Bagaimana aku bisa kembali tanpa kepala kamu? Shen Changsheng balas tersenyum. Tombak emasnya sedikit bergetar. Kamu tidak bisa membunuhku. Petik 2. Molongzi menggelengkan kepalanya dan dengan malas menjawab, kamu tangguh, tetapi bahkan tim elit pun tidak bisa membunuhku. Tidak mungkin kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Petik 2. Paling tidak, jika aku terus mengejarmu, maka kamu tidak akan dapat membunuh lebih banyak siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara. Petik 2. Shen Changsheng tersenyum ketika cahaya melintas di matanya. Selanjutnya, aku pandai menemukan peluang. Saat kamu tergelincir, kamu mungkin menemukan hidup kamu milik aku. Petik 2. Molongzi menyipitkan matanya dan naga iblis di dahinya menggeliat bahkan lebih ganas. Dia mencengkeram pedang panjangnya dan dengan ringan berkata, "Yah, jika kamu mengatakannya seperti itu, bukankah lebih baik bagiku untuk membunuhmu, jadi kamu tidak akan membuatku kesulitan lagi. Jika kamu akhirnya memikirkannya, datang dan lawanlah aku." Shen Changsheng menantang ketika dia mengarahkan tombak emasnya ke arah Molongzi. Matanya dipenuhi dengan semangat juangnya. Molongzi dengan dingin menatap Shen Changsheng. Hutan cahaya pedang perlahan terbentuk di sekitarnya, sampai bahkan ruang di sekitarnya tampak seperti telah diiris menjadi pita. Tombak di tangan Shen Changsheng bergetar dan melonjak dengan energi emas. Tubuhnya berkobar dengan cahaya yang cemerlang, seolah-olah dia berubah menjadi matahari kemasan. Niat bertarungnya melonjak, seolah-olah dia adalah dewa perang. Jika kamu memperlakukanku seperti itu, bodoh Yu Yuan, maka kamu akan mendapatkan yang terburuk dari itu. Petik 2. Molongzi ringan tersenyum saat tatapan tajam memenuhi matanya. Dia mengambil langkah ke depan dan pedang panjang itu sedikit bergetar. Instan itu dipenuhi dengan suara pedang yang memotong udara. Cahaya abu-abu pucat naik dari belakangnya dan berubah menjadi gambar pedang yang menghancurkan bumi. Setiap gambar pedang tampak asli, dan aura pedangnya melonjak ke langit, seolah-olah itu bisa merobek langit. Seni pedang bersisik naga, pedang miriat menghancurkan langit. Onom, longsword bersiul di udara, mengangkat gelombang gambar pedang lain yang menghujani Shen Changsheng dalam tampilan yang menakjubkan. Ekspresi Mu Chen muram saat ia menyaksikan serangan yang menakutkan. Molongzi memang kuat, sungguh. Mu Chen menduga bahwa dia mungkin sudah mencapai tahap penyelesaian surgawi. Bakatnya harus luar biasa untuk mencapai Heavenly Completion Stage di usia yang begitu muda. Tapi karena Mu Chen datang ke dunia ini,
bakat mengerikan seperti itu tidak ada habisnya. Meskipun Mo Longzi adalah lawannya, Mu Chen tidak bisa menahan napas karena kagum. Dari kelihatannya, Mu Chen hanya 4 atau 5 tahun lebih tua, namun, Mu Chen masih terdiam karena kekuatannya. Tidak heran dia adalah nomor 2 di Dewan Bonti Akademi Spiritual Surga Utara, dia adalah seseorang yang bisa membuat tim hukuman gagal setiap saat. Sen Changsheng mengangkat kepalanya, dan segudang pedang tercermin di pupil matanya. Dia mengencangkan cengkeramannya pada Celestial Lotus War God Spear, yang berkedip-kedip dengan cahaya kemasan. Kemudian, lengannya gemetar dan tombak itu mendorong ke depan. Hujan teratai surgawi. Onom, sebuah cahaya kemasan berkedip ketika sebuah lotus emas mekar di ujung tombaknya, melebar hingga lebarnya beberapa ratus kaki. Teratai emas perlahan berputar ketika mekar, sebelum meledak ke ribuan kelopak individu, semua bermandikan cahaya kemasan. Cahaya keemasan memenuhi langit dan menghancurkan hujan emas yang spektakuler. Keindahannya mengandung kekuatan yang mematikan. Ledakan, boom, kelopak bunga teratai yang hancur berkumpul lagi dan membentuk pilar emas tunggal. Kolom itu melesat melintasi cakrawala dan menimpa gambar pedang. Dalam sekejap itu, segala sesuatu di antara langit dan bumi bergetar dari tabrakan. Serangkaian ledakan keras terdengar saat energi spiritual liar berdesir. Hutan di bawah menderita pukulan fatal dan diratakan. Pegunungan agung di sekitarnya diiris menjadi batu besar sebelum mereka hancur berkeping-keping. Dua kekuatan mengalir jatuh ketika masing-masing berusaha menghancurkan yang lain, namun, tidak ada yang bisa mendapatkan keunggulan. Setelah mengalami kebuntuan selama lebih dari setengah jam, mereka akhirnya bubar dan melepaskan energi spiritual yang kuat. Haha, tidak heran kau berada di peringkat pertama di Akademi Spiritual Northern Heavens. Tidak mengherankan bahwa Yu Yuan jatuh ke tangan kamu. Sejauh hari ini, kami akan membiarkan kamu pergi. Tetapi jika kita bertemu lagi, kamu tidak akan seberuntung itu. Petik 2. Mo Longzi fokus pada gambar pedang yang menghilang, lalu berbalik untuk tersenyum pada Mu Chen dan teman-temannya. Lalu, dia menghilang. Dalam rentang beberapa napas saja, dia benar-benar menghilang, namun, suaranya yang samar masih bergema di atas hutan. Mo Longzi sangat lugas dengan tindakannya, dengan Sen Changsheng di sana, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan, lupakan membunuh kelompok Mu Chen. Karena itu, akan lebih baik baginya untuk mundur dan menghemat energinya. Sen Changsheng melihat ke arah yang telah lenyap oleh Mo Longzi, tapi dia tidak mengejar. Jari-jarinya berkedut dan tombak emas menghilang. Kemudian, dia berbalik untuk menghadapi Mu Chen, yang masih melayang di udara. Api hitam masih menyala di sekelilingnya, menunjukkan kewaspadaannya. Ekspresi terkejut melintas di wajah Sen Changsheng ketika dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mempelajari api hitam yang melilit Mu Chen. Dia tidak tahu mengapa, tetapi sesuatu membuatnya merasa sedikit terancam. Mu Chen merasakan tatapan Sen Changsheng. Akhirnya, dia membiarkan api hitam itu berangsur-angsur mundur ke tubuhnya dan mengungkapkan tubuh yang berlumuran darah dan luka. Terima kasih banyak, Saudara Senior Sen. Petik 2. Mu Chen menangkupkan tangannya ke arah Sen Changsheng saat dia membuat senyum keras. Jika Sen Changsheng tidak menunjukkan dirinya, Mu Chen mungkin harus menanggung pertempuran biadab. Luka-lukanya akan semakin parah. Kamu membunuh Bai Xuan, tanya Sen Changsheng sambil melihat mayat Bai Xuan di lereng gunung terdekat. Ada nada tercengang dalam suaranya. Tentu saja, dia bisa mengatakan bahwa kultivasi Mu Chen masih seperti fase tengah Heavenly Fusion Stage. Ada jarak yang lebar antara dia dan Bai Xuan. Tetapi bahkan masih, sebelum Sen Changsheng telah menunjukkan dirinya, Mu Chen telah berani melawan Mo Longzi. Keberaniannya terpuji. Mu Chen ringan mengangguk, tetapi tidak mau mengisi rinciannya. Dia hanya bisa membunuh Bai Xuan karena energi tak menyenangkan pilar iblis Meru besar di tubuhnya. Mu Chen adalah mahasiswa baru yang mendaftar di Akademi Spiritual Surga Utara kami hanya beberapa bulan yang lalu. Tapi jangan remehkan dia. Jika bukan karena dia, aku khawatir kita tidak akan melarikan diri dengan aman. Suara lembut dan lembut terdengar. Susuan dan 3 lainnya telah terbang. Seorang mahasiswa baru, Sen Changsheng tertegun saat melihat Mu Chen lagi. Suaranya dipenuhi dengan kejutan ketika dia berbicara, aku tidak pernah berpikir bahwa mahasiswa baru yang sangat baik akan muncul di Akademi Spiritual Surga Utara. Sepertinya masa depan akan hidup. Petik 2. Aku hanya mengandalkan beberapa pintu belakang 1. Mu Chen tersenyum.
Memiliki akses ke ruang belakang juga merupakan bentuk kekuatan. Dalam pertempuran hidup dan mati, hanya hasilnya yang penting, kata Shen Changsheng dengan tegas. Mu Chen merasakan hal yang sama. Jika dia terjebak dalam pertempuran hidup dan mati, tentu saja dia akan menggunakan segala cara untuk bertahan hidup. Tidak masalah apakah mereka berada di rumah atau tidak. Di sebelahnya, Guo Xiong menatap Shen Changsheng dengan mata menyala-nyala. Memikirkan pertemuan dengan peringkat satu ini membuatnya bersemangat. Luka kamu sangat serius. Inilah pelet kehidupan yang mendalam. Ini akan membantu kondisi kamu saat ini. Shen Changsheng mengulurkan tangannya dan mengungkapkan sebuah kotak kecil yang indah terletak di tengah telapak tangannya. Di dalam kotak ada pelet obat putih bercahaya samar. Lingkaran cahaya berputar di sekitar pelet saat aromanya meresap ke udara dan menarik perhatian mereka. Mu Chen sedikit terpana. Pelet ini tidak terlihat seperti pelet biasa. Itu akan sangat membantu bagi orang yang terluka. Namun, gerakan itu terasa terlalu berat dan membuatnya ragu sebentar. Tapi keraguan-raguannya tidak bertahan lama sebelum dia menerimanya dan menangkupkan tangannya. Terima kasih banyak untuk pilnya. Aku, Mu Chen, akan mengingat bantuan ini, aku akan mengembalikannya ketika ada kesempatan. Petik 2. Saat ini, Mu Chen sangat membutuhkan pelet obat untuk membantunya pulih dari lukanya. Menolak terlalu keras akan menjadi shock, dia jelas membutuhkannya, jadi mengapa tidak menerimanya? Paling-paling, dia berutang budi pada Shen Changsheng. Yang harus dia lakukan adalah mengembalikannya ketika dia mendapat kesempatan. Shen Changsheng tersenyum. Dia senang dengan kurangnya kepura-puraan Mu Chen. Adapun bantuan, dia tidak peduli. Pada kekuatan Mu Chen saat ini, akan sulit baginya untuk mengembalikannya. Aku harus merepotkanmu kali ini. Petik 2. Susuan memberi Shen Changsheng pandangan bersyukur. Jika Shen Changsheng tidak mencapai mereka tepat waktu, maka pesta kecil mereka akan menderita kerugian besar, mengingat situasinya saat itu. Mereka tidak tahu trik apa yang ditarik Mu Chen dari lengan bajunya, tapi apapun yang telah dilakukannya, dia harus membayar mahal. Dia tidak ingin melihatnya menderita karena menyelamatkan mereka. Shen Changsheng menggelengkan kepalanya. Aku sudah mengejar Mo Longzi selama 2 bulan terakhir. Dia tampaknya telah menerima semacam pesan dari Istana Naga Iblis dan bergegas ke sini. Aku hanya mengikutinya, dan tidak pernah berharap bertemu dengan kalian. Petik 2. Guo Xiong dalam hati menamparkan bibirnya. Shen Changsheng mungkin adalah satu-satunya siswa di Akademi Spiritual Surga Utara yang bisa mengejar Mo Longzi. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Shen Changsheng bertanya pada pesta susuan. Kami telah menyelesaikan misi kami. Sekarang, kita akan kembali ke Akademi Spiritual Northern Heavens. Su Xuan menjawab, perjalanan mereka telah setengah bulan panjang dan penuh dengan bahaya. Karena itu, mereka harus kembali ke akademi dan mendapatkan istirahat yang panjang dan baik. Aku akan melihat kalian di sana. Junior Bruder Mu Chen terluka parah, oleh karena itu, kekuatan bertarung kamu harus turun sedikit. Mo Longzi adalah setan, tanpa ampun, dan licik secara tidak wajar. Siapa tahu kapan dia diam-diam akan kembali. Shen Changsheng bergumam. Kalau begitu, kita harus berterima kasih lagi. Petik 2. Desahan lega melintas di sekitar pesta kecil mereka. Dengan Shen Changsheng menjaga mereka sampai mereka kembali, kelompok mereka akan sepenuhnya aman. Mu Chen juga tersenyum saat dia melihat ke utara. Akhirnya mereka bisa mengembalikan akademi. Kembali, dengan pengawal sekuat Shen Changsheng melihat mereka kembali, tentu saja mereka tidak akan menemui masalah. Hanya dalam 2 hari singkat, mereka sudah mendekat di perbatasan Akademi Spiritual Surga Utara. Selama 2 hari itu, Mu Chen pulih banyak dari energi yang tidak menyenangkan, berkat pelet obat yang diberikan Shen Changsheng kepadanya. Selain itu, kekuatan energi spiritualnya juga meningkat. Meskipun energi tak menyenangkan itu adalah keberadaan yang gelap dan firasat, itu juga bisa dianggap sebagai bentuk kekuatan. Mu Chen telah menghabiskan sebagian besar energi tak menyenangkan selama pertempurannya dengan Bai Xuan, tapi dia masih punya sedikit sisa. Dia bisa mendapat manfaat dari menyerap sisa-sisa itu. Mu Chen sangat gembira dengan pemulihannya yang cepat dan merasa lebih bersyukur terhadap Shen Changsheng. Jika bukan karena obat peletnya, maka luka Mu Chen akan membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh. Di langit di luar kota surga utara, beberapa sosok cahaya terbang di atas kepala dan mendarat di puncak gunung terdekat. Itu kelompok Mu Chen, bergegas. Kembali ke akademi.
Saudara senior Sen Changsheng, apakah kamu tidak mengikuti kita kembali ke Akademi Spiritual Surga Utara? Mu Chen bertanya sambil melihat pemuda berpakaian hitam. Sen Changsheng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku menerima misi karunia Molongzi, tapi aku belum menyelesaikannya. Jadi, aku tidak akan kembali untuk saat ini. Petik 2. Guo Xiong memukul bibirnya ketika dia mendengar itu. Tidak heran Sen Changsheng adalah peringkat 1 dari peringkat surgawi. Dia benar-benar berani mengejar Molongzi yang buas. Dia mungkin satu-satunya di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara yang berani melakukan hal seperti itu. Lalu, kita akan berpisah di sini. Aku harap kamu berhasil menyelesaikan misi kamu. Ngomong-ngomong, Akademi Spiritual Surga Utara kami akan menjadi tuan rumah perang berburu tahunan bulan depan. Apakah kamu akan kembali untuk itu? Su Xuan tersenyum. Berburu perang? Sen Changsheng menyipitkan matanya. Perang berburu tahun ini akan sangat menantang. Menurut sumber aku, The Guardians akan menjadi 3 jenderal besar dari Aula Hukuman, Su Xuan menjelaskan. 3 jenderal hebat dari Aula Hukuman. Mereka bertiga, mereka benar-benar keluar tahun ini. Sen Changsheng segera terkejut, dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Su Xuan mengangkat bahu dan mengangguk. Ketiganya adalah siswa terbaik di kelas senior kami. Meskipun mereka lulus, mereka tetap tinggal untuk berkultivasi di Aula Hukuman. Jadi jika kamu tidak kembali, maka aku khawatir kita mungkin akan kehilangan perang berburu tahun ini. Petik 2. Sen Changsheng mengerutkan alisnya, aku tidak pernah berpikir mereka akan keluar. Nah, dalam hal ini, aku akan mencoba yang terbaik untuk bergegas kembali pada waktunya. Ketiganya tidak mudah dihadapi, dan aku juga ingin berdebat dengan mereka. Petik 2. Su Xuan mengangguk dengan senyum ringan sambil melanjutkan, karena kamu bersedia untuk kembali, maka kita mungkin memiliki kesempatan pada tahap terakhir. Denganmu dan Li Xuantong. Petik 2. Sen Changsheng tersenyum dan tinggal sebentar untuk melakukan lebih banyak percakapan ringan sebelum dia pergi dalam seberkas cahaya dan dengan cepat menghilang di cakrawala. Haha, jika saudara senior Sen Changsheng kembali untuk perang berburu, maka kita mungkin memiliki peluang untuk menang. Guo Xiong tersenyum ketika dia melihat ke arah yang telah hilang Sen Changsheng. Berburu perang, apa itu? Mu Chen bertanya dengan bingung. Perang berburu adalah acara yang diselenggarakan oleh Akademi Spiritual Northern Heavens kami setiap tahun. Ini adalah kesempatan besar di mana hampir setiap siswa berpartisipasi dalam pertempuran yang intens. Siapa yang tahu berapa banyak jenius tak terduga yang akan muncul? Petik 2. Jangan membuat kesalahan dengan berpikir bahwa semua figur tangguh sudah terdaftar di peringkat surgawi. Beberapa orang sangat pandai bertahan dan menyembunyikan kehadiran mereka. Petik 2. Mu Chen menghela nafas dan mengangguk. Dengan begitu banyak siswa, tidak mungkin mereka semua terdaftar dalam peringkat surga. Masih ada lagi figur-figur hebat yang bersembunyi. Sen Changsheng adalah kuda hitam. Dia dulu relatif tidak dikenal di Akademi Spiritual Surga Utara kami. Tapi ketenarannya menembus atap selama satu perang berburu tertentu, ia mengalahkan ranking 1 surgawi, serta penjaga acara tersebut. Sejak itu, namanya telah menyebar jauh dan luas di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Bahkan hari ini, posisinya sebagai ranking 1 dari ranking surgawi tidak tergoyahkan, kata Guo Xiong dengan kekaguman. Mu Chen ringan mengangguk. Sen Changsheng jelas bukan orang biasa. Lalu, siapa Guardian ini? Mu Chen bertanya lagi. Dia menyadari bahwa tidak tahu apa-apa tentang peristiwa besar ini di Akademi Spiritual Northern Heavens. Ada penjaga di setiap perang berburu. Mereka tidak pernah menjadi siswa saat ini, sebagai gantinya, mereka dari Aula Hukuman. Kebanyakan dari mereka adalah siswa yang lulus yang tidak ingin meninggalkan akademi, dan hanya tinggal di sini untuk berkultivasi. Semuanya sangat kuat. Petik 2. Su Xuan dengan ringan melanjutkan, aku mendengar bahwa mereka mengirim 3 wali kali ini, 3 jenderal besar dari Aula Hukuman. Petik 2. 3 jenderal agung dari Hukuman Hall. Mu Chen kosong mengulangi kata-kata itu. Haha, kembali pada hari-hari, mereka bertiga terkenal di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara kami. Mereka masih memiliki ketenaran seperti itu di Aula Hukuman. Rumor mengatakan bahwa setahun yang lalu, mereka bertiga berangkat bersama pada misi untuk memburu peringkat 1 di Dewan Bonti, Mo Xingtian. Petik 2. Mo Xingtian. Mu Chen diaduk oleh itu. Mo Xingtian menduduki puncak Dewan Bonti Akademi Spiritual Surga Utara.
Dia dikabarkan sebagai penatua termuda dalam sejarah Istana Naga Iblis, dan memiliki bakat mengerikan dan kekuatan luar biasa. Dia jauh lebih kuat daripada Molongzi, yang mereka temui beberapa hari sebelumnya. Jika 3 jenderal besar cukup kuat untuk mengejar seseorang seperti itu, maka kekuatan mereka pasti sangat menakutkan. Apa hasil dari pengejaran itu? Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Hasil, Susuan berkata tak berdaya sambil tersenyum. Bagaimana mungkin mudah untuk berurusan dengan Mo Xingtian? Bahkan 3 jenderal besar bersama-sama kembali dengan tangan kosong. Namun, fakta bahwa mereka mampu melarikan diri sepenuhnya dari Mo Xingtian sudah merupakan hal yang patut dipertimbangkan. Petik 2. Mu Chen juga mengangguk. Mo Longzi sendiri sudah sangat kuat, jadi peringkat 1 Dewan Bonti, Mo Xingtian seharusnya lebih menakutkan. Dia tidak akan mendapat peringkat tinggi jika dia bisa dengan mudah dibunuh. Untuk perang berburu ini, 3 jenderal besar akan menjadi musuh bersama para siswa, kamu hanya bisa mengklaim kemenangan dengan mengalahkan mereka. Setelah itu, kamu dapat menukar cahaya spiritual kamu dengan hadiah yang menggiurkan. Susuan berhenti ketika matanya yang menawan menyala, itu akan menjadi pemberdayaan cahaya rohani. Petik 2. Saat dia menyebutkan pemberdayaan cahaya spiritual ini, Mu Chen jelas melihat keinginan yang membakar melintas di wajah beku Li Qing. Dia hanya tersenyum kebingungan. Cahaya spiritual, ini terbentuk dari aura spiritual murni. Itu akan menjadi salah satu tujuan kami selama perang berburu. Semakin banyak lampu spiritual yang kami kumpulkan, semakin banyak penghargaan yang akan kami terima dari pemberdayaan cahaya spiritual. Petik 2. Susuan melihat ekspresi kosong di wajah Mu Chen, dia jelas tidak mengikuti penjelasannya. Jadi dia tersenyum dan mencoba lagi, aku mendengar bahwa kamu berpartisipasi dalam jalan spiritual sebelumnya, jadi kamu harus tahu tentang pemberdayaan jalan spiritual, kan? Pemberdayaan cahaya spiritual ini kira-kira setara dengan pemberdayaan jalan spiritual. Keduanya dapat sangat melepaskan potensi kamu dan meningkatkan kekuatan kamu. Petik 2. Oh, sekarang Mu Chen mengerti. Jantungnya bergetar. Tidak heran perang berburu sering memungkinkan siswa yang bersembunyi untuk mengekspos diri mereka sendiri. Jadi, ada hadiah besar yang dipertaruhkan. Mu Chen telah berpartisipasi dalam jalan spiritual sebelumnya, jadi dia tahu tentang pentingnya pemberdayaan jalan spiritual. Jika dia tidak memiliki sarana itu, maka akan sulit baginya untuk mengejar Kings of the Spiritual Road. Jika pemberdayaan cahaya spiritual benar-benar memiliki kemampuan ajaib seperti itu, maka dia pasti tidak mampu melewatkannya. Tapi, untuk mendapatkan pemberdayaan cahaya rohani, kamu harus mengalahkan Guardian terakhir, tentu saja. Disitulah 3 jenderal besar dari hukuman Hall datang, mereka pasti akan menjadi lawan kita. Petik 2. Susuan dengan lembut tersenyum, kalau tidak, mengapa aku mengingatkan Shen Changsheng untuk kembali ke perang berburu? Bukankah aku akan menemukan lawan yang lebih tangguh untuk diri aku sendiri? Petik 2. Guo Xiong menghela nafas. Betul, di masa lalu, selalu ada hanya satu wali. Tapi kali ini, ada 3, dan mereka adalah 3 jenderal agung dari hukuman Hall yang terkenal. Shen Changsheng dan Li Xuantong mungkin adalah satu-satunya yang bisa bersaing dengan tokoh-tokoh hebat seperti itu. Petik 2. Mu Chen ringan mengangguk. Saat ini, kamu bisa mengatakan bahwa Shen Changsheng dan Li Xuantong adalah 2 yang paling kuat di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Jika mereka berdua tidak cukup, maka tidak ada siswa yang akan menang banyak dari perang berburu ini. Baiklah, kita hampir sampai. Mari kita kunjungi kota Surga Utara untuk menyerahkan laporan kita dan mendapatkan undangan ke Akademi. Susuan berkata sambil menunjuk ke arah kota besar, kota Surga Utara, salah satu pertahanan eksternal Akademi Spiritual Surga Utara. Semua orang mengangguk setuju dengan kata-katanya. Kemudian, mereka bergerak dan melesat melintasi langit, dan memasuki kota Surga Utara yang agung. Mereka tidak tinggal lama di kota Northern Heavens. Mereka dengan cepat menemukan rumah Akademi untuk membuat laporan dan berhasil mendapatkan undangan. Segera, mereka melewati daerah perbatasan luas Akademi Spiritual Surga Utara. Dalam 2 jam, mereka sudah bisa melihat akademi yang mengesankan itu. Mereka menatap halaman akademi yang luas dan tidak bisa menahan nafas lega. Senyum muncul di wajah mereka. Misi mereka selesai. Menyerahkan laporan misi. Di langit Akademi Spiritual Surga Utara, beberapa lampu terbang dari jauh. Mereka melihat tempat latihan di bawah ketika banyak gambar cahaya melesat melintasi langit.
Emosi mereka yang tegang akhirnya mereda. Setelah mengalami pembunuhan itu, mereka hanya bisa merasa nyaman ketika mereka mencapai atmosfer lembut di Akademi Spiritual Surga Utara. Di sini, mereka dapat meletakkan kekhawatiran mereka sebagai siswa Akademi Spiritual Northern Heavens. Di sini, mereka akan menerima perlindungan dari tokoh-tokoh kolosal itu. Pesta Muchen memasuki Akademi Spiritual Surga Utara dan berjalan menuju aula misi. Sekarang setelah mereka berhasil menyelesaikan misi mereka, lebih baik bagi mereka untuk menyerahkan laporan misi mereka terlebih dahulu dan menerima hadiah mereka. Aula misi duduk di sudut barat laut Akademi Spiritual Surga Utara. Dalam kerumunan, aula besar megah yang menjulang berdiri di satu sisi. Di sisi aula besar, ada sejumlah orang yang menakutkan mengalir masuk dan keluar. Di Akademi Spiritual Surga Utara, aula misi adalah lokasi yang paling dicintai. Namun, semua siswa yang bisa datang ke sini untuk menerima misi adalah mereka yang mampu. Terutama misi yang mengharuskan mereka untuk menuju ke benua surga utara, misi itu memiliki persyaratan yang ketat. Muchen dan kelompoknya mendarat di Mission Hall di bawah pimpinan Susuan. Di dalam Mission Hall, itu menyala secara tidak normal. Di sepanjang dinding, ada banyak layar kristal, dan di layar itu, ada berbagai misi yang terus berubah. Garis pandang Muchen menyapu dan mendarat di tengah-tengah aula misi. Ada pilar kristal berwarna merah darah dan di pilar itu, ada nama yang terukir di atasnya. Warna mengerikan menyebabkan pilar kristal ini menarik perhatian paling besar di aula yang luas ini. Setiap siswa yang datang ke sini akan melihat nama-nama di pilar kristal merah darah dengan ketakutan. Papan hadiah. Muchen memusatkan perhatiannya ke bagian atas pilar kristal. Ada 3 nama merah darah yang berkedip di sana yang menyilaukan mata. Ini adalah Dewan Bounty yang telah dia dengar begitu banyak di sepanjang perjalanannya di sini. Muchen menatap pilar kristal dan beberapa nama yang akrab masuk ke matanya. Peringkat 1 Dewan Bounty, Mo Xingtian. Hadiah 10 juta poin nilai spiritual, 1 artefak spiritual tertinggi, 1 seni spiritual tingkat dewa. Petik 2, peringkat 2 Dewan Bounty, Mo Longxi. Hadiah 8 juta poin nilai spiritual, 1 dewa level spiritual art. Petik 2, peringkat 3 dari Bounty Board, Blood Dragon, Mugu. Hadiah 5 juta. Petik 2, peringkat 4 Dewan Bounty, Guo Xiong 1. Hadiah 3 juta. Petik 2, surat-surat merah menunjukkan bahaya yang ditimbulkan nama-nama itu. Imbalan setinggi langit akan membuat kelopak mata orang lain melompat. Namun, semua orang mengerti bahwa tidak semua orang bisa menikmati hadiah setinggi langit. Hadiah Mo Xingtian sebenarnya mencapai 10 juta poin nilai spiritual. Muchen tidak bisa membantu mendesah. 10 juta, dia pada dasarnya bisa membeli apapun yang dia inginkan. Bahkan esens darah naga Laut Utara, dia bisa mendapatkan 2 di antaranya. Sampai hari ini, tidak ada yang berhasil mendapatkan hadiahnya. Susuan tersenyum tanpa daya ketika dia melanjutkan, sosok seperti itu bukan lagi seseorang yang kita, siswa, bisa tangani. Bahkan Shen Changsheng hanya bisa pergi untuk Mo Longxi. Petik 2, Muchen ringan mengangguk. Dia bertemu dengan Mo Longxi sebelumnya dan mengerti betapa sulitnya yang terakhir. Tapi Mo Xingtian itu bahkan lebih kuat daripada Mo Longxi. Menurut intuisinya, orang itu mungkin telah melangkah ke budidaya tahap penyempurnaan surgawi sejak lama. Bahkan di Akademi Spiritual Surga Utara, berada di tahap transformasi surgawi akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan peringkat penatua. Di benua yang sedikit lebih lemah, mereka pada dasarnya bisa menyatakan mereka sebagai penguasa kecil. Ayo pergi dan serahkan laporan misi kita. Selain itu, kita juga harus memberitahu Akademi Spiritual Surga Utara tentang Istana Naga Iblis yang muncul. Susuan berkata dengan ringan. Setelah itu, dia mengambil beberapa langkah menuju pusat balai misi. Di sana, ada layar kristal besar dengan siswa yang datang dan menyerahkan laporan misi mereka. Namun, di tempat seperti itu, kesulitan misi memiliki imbalan yang berbeda. Susuan berjalan lurus ke tengah layar kristal besar. Ada seorang penatua berambut putih yang mendengkur. Desahnya yang seperti guntur terdengar, tetapi tidak ada siswa yang berani mengganggunya. Ketika Susuan melihatnya, dia dengan ringan tersenyum saat dia berjalan. Tangannya yang seperti batu giok menyambar jenggot tua itu dan menariknya dengan ringan. Ah, siapa? Sesepuh yang berada di tengah-tengah kecantikannya tidur langsung melompat ketika dia meraih janggutnya dan menggeram marah. Tetapi ketika dia melihat Susuan yang tersenyum,
dia hanya mendengus, ini kamu lagi. Jika kamu menyerahkan laporan misi kamu, kemudian serahkan. Kenapa kamu memperlakukan orang tua dengan kasar? Petik 2. Huff, kamu selalu bermain-main, aku katakan, mungkin aku harus mencabut jenggot kamu. Su Ling'er juga berjalan dan mendengus pelan. Kalian berdua bocah. Petik 2. Penatua Liu dengan tak berdaya memutar matanya dan mengarahkan pandangannya ke arah mereka. Kamu telah menyelesaikan misi peringkat surga. Sangat cepat. Mengapa ada bocah surgawi Fusion Stage juga? Garis pandangnya tiba-tiba jatuh ke Mu Chen dan tertegun. Setelah itu, dia berkata dengan suara serius, "Nak, kamu benar-benar membawa bocah itu ke benua surga utara." Omong kosong, bagaimana jika sesuatu terjadi? Mungkinkah saudara perempuan menyukainya? Petik 2. Kata-katanya sopan, bagi mereka yang ada di depan. Tetapi ketika dia melihat orang di belakang, kata-katanya berubah dan langsung menyebabkan wajah Su Xuan dan Su Ling'er memerah. Kentut tua yang terkutuk, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wajah Su Ling'er mendidih. Hehe, Penatua Liu terkekeh dan melanjutkan, sungguh lelucon. Namun, kepuasan ini bertentangan dengan aturan. Hadiah bocah ini akan dipotong setengahnya. Jangan menatapku, ini hanya karena kita sudah akrab satu sama lain. Kalau tidak, dia hanya akan bermimpi mendapatkan satu nilai spiritual poin. Petik 2. Mu Chen terkejut, poin nilai spiritualnya akan dipotong setengah. Lokasi mereka adalah counter misi pangkat surga. Karena itu, ketika Su Xuan dan rombongannya datang, mereka menarik sedikit perhatian dari lingkungan mereka. Para suster Su memiliki ketenaran yang cukup banyak di Akademi Spiritual Surga Utara. Secara alami, mudah untuk mengenali mereka. Suara Penatua Liu juga menarik banyak perhatian. Tatapan semua orang menatap Mu Chen dengan aneh. Bocah itu hanya memiliki kekuatan stage Heavenly Fusion, dia seharusnya tidak memiliki kualifikasi untuk menerima misi peringkat surga, kan? Mengapa Su Xuan membawanya? Mungkinkah di antara mereka, ada semacam hubungan? Oi, kentut tua, berhenti bicara omong kosong seperti itu. Informasi itu mengatakan bahwa itu adalah treasury roh kaya ketika kami menerima misi. Tetapi ketika kami tiba di White Dragon Hillock, itu jelas adalah treasury roh sovereign. Jadi bagaimana jika budidaya Mu Chen hanya di Heavenly Fusion Stage? Penguasa kota naga putih, Bai Xuan, masih mati di tangan Mu Chen. Jika bukan karena dia, kita tidak akan bisa kembali. Ketika Su Ling'er mendengar bahwa Penatua Liu akan memotong poin nilai spiritual Mu Chen, dia langsung menjadi cemas dan menyalak dengan marah. Ketika kata-katanya diucapkan, ada saat hening di sekitarnya. Bahkan Penatua Liu sedikit terpana. Jelas, dia belum mencerna informasi dari kata-kata Su Ling'er. Treasury roh berdaulat, maksudmu bocah ini membunuh penguasa kota naga putih. Bagaimana mungkin? Aku pernah pergi ke White Dragon Hillocks untuk misi sekali sebelumnya. Penguasa kota-kota naga putih telah berkultivasi ke tahap transformasi surgawi. Petik 2. Itu pasti palsu, kan? Orang-orang di sekitarnya saling bertukar pandang ketika bisikan keluar dari mereka. Treasury roh berdaulat. Penatua Liu juga pulih dan melanjutkan dengan heran, bukankah itu tidak mungkin? Dari berita yang kami selidiki, itu hanya treasury roh kaya biasa. Petik 2. Omong kosong. Treasury Spirit Sovereign jelas ditinggalkan oleh Sovereign Naga Putih yang jatuh di tempat itu beberapa ratus tahun yang lalu. Penguasa kota Naga Putih juga merupakan bidak catur dari Istana Naga Iblis. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan harta karun tertinggi yang ditinggalkan oleh penguasa Naga Putih. Su Ling'er mendengus. Penguasa Naga Putih, Istana Naga Iblis. Apakah kalian berbicara yang sebenarnya? Ketika Penatua Liu mendengar kedua nama itu, wajahnya berubah ketika dia tiba-tiba berdiri. Wajahnya dipenuhi dengan kebingungan. Huff, bagaimana mungkin itu palsu? Pada akhirnya, bajingan itu, Mo Longzi, juga telah tiba. Jika bukan karena saudara senior Shen Changsheng, yang datang tepat waktu, kami tidak akan bisa kembali lagi. Petik 2. Amarah bergumul di mata Su Ling'er yang memesona, kami berjuang dengan hidup kami untuk kembali. Pada akhirnya, kesalahan ada di pihak kamu, karena informasinya tidak akurat. Jika bukan karena Mu Chen, tidak ada dari kita yang bisa kembali. Jika kamu berani memotong poin nilai spiritualnya setengah, aku tidak akan membiarkan kamu pergi. Petik 2. Mo Longzi. Ketika siswa di sekitarnya mendengar nama itu, mereka langsung merasakan hawa dingin di tubuh mereka.
Kejutan lebat mengalir dari mata mereka. Susuan dan pestanya benar-benar bertemu dengan Molongsi. Wajah Penatua Liu dipenuhi ketakutan. Wajahnya tidak lagi bermalas-malasan karena garis pandangnya diarahkan ke Mu Chen. Setelah itu, dia bertanya pada Susuan, apakah yang dikatakannya benar? Benar, apa yang Linger katakan adalah seluruh kebenaran. Penatua Liu, jika kamu tidak mempercayai kami, kamu juga bisa menanyai Guo Xiong dan Li Qing. Atau, mungkin ketika Shen Changsheng kembali di masa depan, kamu dapat menanyainya sendiri. Susuan dengan ringan mengangguk sambil melanjutkan, Bai Xuan adalah seseorang dari Istana Naga Iblis. Kekuatannya telah mencapai tahap akhir tahap transformasi surgawi. Selanjutnya, itu benar-benar Mu Chen yang membunuhnya. Dalam misi ini, kreditnya sangat besar. Karena itu, Penatua Liu tidak bisa bingung. Petik 2. Di sebelahnya, Li Qing dan Guo Xiong mengangguk dengan berat kepala. Lingkungan mereka benar-benar diam, bahkan Penatua Liu menatap Mu Chen dengan tidak percaya. Dia benar-benar membunuh Bai Xuan, yang berada di tahap akhir tahap transformasi surgawi hanya dengan kekuatan tahap surgawi fusionnya. Bagaimana mungkin? Mu Chen menatap tatapan itu dan merasa tidak nyaman. Dia dengan tak berdaya berbicara, Penatua Liu, itu hanya karena beberapa cara khusus sehingga aku bisa membunuh Bai Xuan. Itu bukan kekuatan asli aku. Petik 2. Mendengar kata-katanya, kejutan memenuhi mata orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak peduli tentang cara yang digunakan Mu Chen. Mereka hanya tahu bahwa bocah ini, yang budidaya hanya pada tahap tengah Heavenly Fusion Stage, benar-benar membunuh seorang ahli dengan budidaya tahap akhir Heavenly Transformation Stage. Tahap akhir tahap transformasi surgawi, bahkan di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara, jumlah siswa yang mencapai ketinggian itu dapat dihitung dengan jari seseorang, bukan? Mata Penatua Liu menatap Mu Chen dan hanya setelah beberapa saat, dia menarik kembali tatapannya. Dia mengulurkan tangannya. Berikan aku semua kartu nilai spiritual kamu. Hadiahnya akan seperti biasa, namun, kalian harus dengan jelas memberitahu aku semua yang kamu pelajari tentang misi ini, aku harus melaporkan ini ke resimen tetua.